Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah, Ketua Umum Forum Guru Ekonomi Madrasah Aliyah Indonesia, yang juga penulis modul PKB untuk mata pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah. Kemudian saya juga menjadi salah satu dari 17 instruktur nasional PKB Guru Mata Pelajaran Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang model aktivitas 7 kegiatan PKB Guru Ekonomi pada MGMP Kabupaten Kota. Saya memberikan atau meng-share 2 video terkait dengan model ini, dan pada kali ini saya akan menyajikan model pertama. Saya sebut model pertama karena pada kali ini saya akan memberikan contoh aktivitas untuk model kegiatan dari 7 kegiatan ini ya, dengan skema in, on, in, kemudian in, on, in. Jadi in awal ini nanti akan menjadi in yang bebas untuk pembukaan dan sebagainya. In, on, in itu masuk ke dalam siklus UP wajib pertama. Kemudian in, on, in yang kedua ini menjadi siklus dari UP wajib yang kedua. Lalu untuk lebih jelasnya saya akan sajikan di slide berikutnya. Bapak Ibu semua, tahapan kegiatan setiap UP itu seperti ini. Jadi ada in, di dalamnya adalah mengkaji materi dan mengembangkan desain. Nanti outputnya apa? Desain pembelajaran untuk kegiatan on, untuk persiapan on, outputnya. Selagi in pertama itu adalah mengkaji materi dan mengembangkan desain. Ini terkait dengan kompetensi profesional, sedangkan yang kedua ini terkait dengan kompetensi pedagogik. Semua UP tahapannya seperti itu untuk in yang pertama. Setelah ini yang pertama dilaksanakan, maka berikutnya adalah on, praktek di madrasah masing-masing. Nanti outputnya sudah laporan kegiatan on yang dilaksanakan oleh masing-masing guru di madrasah masing-masing. In yang kedua nanti refleksi dan umpan balik hasil on itu. Nanti bisa diskusi praktek baik bersama guru yang terhimpun di MGMP. Itu tahapan kegiatan setiap UP. Kita masuk ke distribusinya ya. Ini ada in, ada on, ada in. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan semua UP aktivitasnya itu sama secara umum skemanya. Pertama ada aktivitas in pertama, yang kedua ada aktivitas on, kemudian ada aktivitas in yang kedua. Semua UP seperti itu. Dan ekonomi UP wajibnya adalah UP1 dan UP2. Kalau ada syarat minimal 7 kegiatan, di mana 7 itu terbagi menjadi 5 in dan 2 on, untuk 2 UP ini sudah cukup. Jadi kalau di situ ada UP pilihan, khusus untuk pelajaran ekonomi, UP pilihan ini nanti dipraktekkan di luar kegiatan PKB yang diajukan dalam proposal bantuan blok grant. Dalam proposal bantuan blok grant cukup fokus kepada UP wajib. UP pilihan bisa dikembangkan melalui kegiatan mandiri dengan pendanaan mandiri di MGMP masing-masing. Kita ketahui sebagaimana juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan blok grant, di situ juga mendapatkan SK ya, MGMP harus punya program kerja 4 tahunan. Tentu semua UP ini nggak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi selain UP wajib bisa diselesaikan di tahun-tahun berikutnya sampai dengan 4 tahun ke depan diprogramkan. Tahun kedua yang mana, tahun ketiga yang mana, dan seterusnya, sehingga semua UP-nya bisa beres dengan siklus yang sama, yaitu in, on, in. Ini JP yang sudah dibagi ke masing-masing UP. Kita masuk ke contoh. Jadi pada video kali ini saya ingin memberikan contoh desain kegiatan dari 7 kegiatan dengan skema in, on, in, kemudian in, on, in. In yang pertama ini akan menjadi in yang bebas lah, yang bebas.
Isinya bisa pembukaan, pretest, orientasi, brainstorming, ya. Kemudian bisa ada materi umum, misalkan materi tentang toleransi dalam keberagamaan, ya, atau moderasi beragama. Kemudian bedah UP pada modul PKB Guru Ekonomi. Bisa juga di sini pengenalan tentang bagaimana skema PKB guru di Madrasah Aliyah. Bisa diisi oleh pengawas, bisa oleh pejabat Kemenang, dan lain sebagainya. Jadi untuk UP yang IN1 ini isinya bisa materi-materi umum sebagai pengantar untuk masuk ke siklus UP yang pertama. IN yang kedua ini baru masuk ke siklus dari UP wajib yang pertama. Ya, kita ketahui UP wajib pertama di ekonomi itu yang pengantar ekonomi syariah. Jadi IN yang kedua ini bedah materi UP ke-1 pengantar ekonomi syariah, ini terkait dengan kompetensi profesional. Yang kedua aktivitasnya adalah mengkaji dan merevisi RPP, LKPD, dan perangkat penilaian. LKPD itu latihan kerja peserta didik, ya, dan perangkat penilaian yang ada dalam UP itu. Karena tim penulis modul, tim penulis UP di situ juga sudah memberikan alternatif skema, contoh desain pembelajaran dari materinya. Jadi bisa dikaji itu dan bisa direvisi disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik dari peserta didik dan juga madrasah masing-masing. Jadi IN yang kedua ini sudah masuk ke siklus awal dari UP wajib yang pertama. Outputnya tadi itu desain pembelajaran untuk persiapan ON. Kegiatan ketiga ON di madrasah masing-masing. Tentu ada pendampingan, ya, dari Pasda, dari teman sejawat. Di situ ada rubrik yang bisa diisi agar ada instrumen nanti untuk bisa disajikan dalam kegiatan IN berikutnya. Kegiatan yang keempat, IN yang kedua dari siklus UP pertama. Di situ ada refleksi dan umpan balik, ada penguatan kompetensi profesional dan pedagogik UPM pertama, ya. Boleh penguatan kompetensi profesionalnya saja atau penguatan kompetensi pedagogiknya. Kemudian juga selain refleksi dan penguatan kompetensi juga ada persiapan IN UP yang kedua. Bisa didiskusikan bersama Pasda untuk persiapannya. Kemudian kegiatan yang kelima ini masuk ke siklus awal dari UP wajib yang kedua. Ya, jadi kegiatan yang kelima itu bedah materi UP yang kedua, UP wajib yang kedua. Kemudian mengkaji dan merevisi RPP, LKPD, perangkat penilaian UP yang kedua. Jadi mirip tadi kegiatan yang kedua, ya, IN yang kedua. IN yang kelima itu. Bedanya kalau di IN yang kedua mengkaji materi dan mengembangkan desain pembelajaran untuk UP wajib yang pertama. Untuk kegiatan yang kelima masuk ke dalam bedah materi dan mengembangkan desain pembelajaran untuk UP wajib yang kedua. Berikutnya ON, praktek di sekolah masing-masing, UP wajib yang kedua. Dan terakhir itu kegiatan 7 bisa refleksi, harus ada refleksi dari kegiatan ON yang kedua, ya. Bisa juga di situ ada penguatan kompetensi profesional atau pedagogik dari kegiatan UP yang kedua. Terakhir bisa dikembangkan post-test, ya. Bisa juga rencana tindak lanjut, ya. Bisa juga di situ dikembangkan evaluasi atas 7 kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP ini. Jadi itu contoh dari desain kegiatan MGMP 7 kegiatan dengan skema IN, ON, IN, ON, IN. Ya. Nah, ini contoh kegiatannya. Ini contoh bentuk dan materi kegiatannya. Saya bikin skemanya. Kalau tadi penjelasan secara umum, kalau ini saya bikin skemanya. Kegiatan yang pertama IN, bentuknya pelatihan. Nanti kan di aplikasi proposal yang disajikan dalam aplikasi pengajuan proposal Kementerian Agama kan ada bentuk kegiatannya apa, materinya apa. Untuk kegiatan pertama bentuknya pelatihan, materinya bisa pretest, ya, ini pretest, kemudian juga ada 60 menit, ada konsep dasar dan teknik pelaksanaan PKB supaya semuanya paham. Toleransi dalam keberagamaan, pengantar UP ini mengenal ada UP apa saja dan UP apa yang perlu dipraktekkan. Guru semua kan harus memahami apa saja UP-nya.
totalnya 5 JP. Ini saya sudah sebar nih contoh alokasinya. Kemudian kegiatan yang kedua workshop. Nah, ini sudah masuk ke siklus pertama dari UP wajib yang pertama. Jadi bedah materi, mengkaji dan merevisi RPP 4 CP. Ini sesuai dengan yang ada di sebaran UP masing-masing. Sebaran JP pada UP masing-masing. Kemudian praktek kegiatan yang ketiga praktek dan pendampingan kan. Nah, oleh Pasda, oleh guru masing-masing totalnya 4 CP sebagaimana yang ada di sebaran JP pada UP yang pertama. Kemudian kegiatan yang keempat workshop. Ini kegiatannya 3, refleksi umpan balik, penguatan materi, kemudian persiapan diskusi untuk UP yang kedua. Nah, itu contoh kegiatan yang keempat. Yang kelima, lagi. Kegiatannya bentuknya workshop, bedah materi UP yang kedua, mengkaji dan merevisi RPP UP yang kedua, totalnya 4 CP, sebagaimana yang ada dalam isi UP masing-masing, UP 2 khususnya. Kemudian kegiatan 6 on, praktek dan pendampingan mengajar dari UP wajib yang kedua. Totalnya 6. Ya, di situ sudah disajikan skema distribusi JP-nya bahwa on untuk UP yang kedua ini ada 6 JP. Terakhir nih workshop kegiatan yang ketujuh. Apa? Harus ada refleksi dan umpan balik kegiatan on. Jadi hasil dari on itu harus ada refleksi umpan balik agar nanti diketahui, dievaluasi, didapatkan praktek baik seperti apa untuk UP yang kedua. Ya, kemudian penguatan materi UP permasalahan kegiatan ekonomi, kemudian perencanaan tindak lanjut PKM guru ekonomi sudah dilaksanakan, apa tindak lanjutnya, dan terakhir post-test. Bisa dikembangkan post-test dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP ekonomi ini ya. Nah, ini contohnya rundown acaranya ya. Di kegiatan 1 itu rundown acara seperti ini. Pembukaan, brainstorming, pretest, konsep dasar, toleransi, dan berikutnya. Sebagaimana tadi skema yang sudah disajikan di slide sebelumnya. Ini saya rundut ya, dibikin rundown acaranya jadi jam 8 sampai jam 14. Ya, kalau menggunakan skema ini, maka ini yang pertama, inilah susunannya. Kegiatan yang kedua ini isinya, susun acaranya. Jadi bedah materi UP yang pertama, ya di situ narasumbernya tentu adalah Pasda atau IN atau dosen bisa, ya karena terkait dengan bedah materi. Kalau Pasda tidak menguasai pengetahuan ekonomi bisa minta bantuan IN, bisa juga minta bantuan dosen sebagai narasumbernya. Mengkaji dan merevisi desain, kalau ini tentu Pasda bisa, karena Pasda itu kan dari guru biasa mendesain pembelajaran. Kemudian lanjutan juga sama, dan ada refleksi. Ini lanjutan karena alokasinya ada 120 ya, 2 JP untuk mengkaji dan merevisi materi, sehingga nanti bisa dikembangkan melalui bantuan Pasda. Itu kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga tentu praktek di madrasah masing-masing didampingi oleh Pasda atau teman sejawat, juga ada nanti mengisi rubrik refleksi kegiatan on. Kemudian kegiatan yang keempat itu adalah yang kedua dari UP yang pertama. Isinya refleksi UP yang nomor 1, kemudian penguatan materi, kita bisa minta bantuan IN atau dosen untuk ada penguatan materi terkait dengan UP yang pertama. Dan nanti ada diskusi untuk persiapan dari IN 1 UP yang kedua. Kemudian kegiatan yang kelima nanti ada masuk siklus pertama dari UP yang kedua. Ya, jadi bedah materi UP yang kedua, mengkaji dan merevisi desain pembelajaran UP yang kedua. Nanti Pasda di situ berperan gitu ya. Dan terakhir refleksi umpan balik kegiatan yang kelima ini. Ini kegiatan yang kelima, tentu di akhir harus selalu ada refleksi dan membalik oleh Pasda agar ada evaluasi penyempurnaan untuk kegiatan berikutnya. Nah, kegiatan kegiatan yang kelima on lagi, yaitu praktek mengajar dari UP yang kedua tentunya ya. Itu kegiatan yang kelima. Kegiatan yang ketujuh ini kan sudah masuk ke fase terakhir. Jadi kegiatan yang ketujuh itu ada refleksi umpan balik UP yang kedua, ada penguatan materi UP yang kedua, dan jangan lupa ada perencanaan kegiatan tindak lanjut. Tindak lanjut dari serangkaian kegiatan ini apa?
Kalau 7 kegiatan ini dibiayai oleh blok grant, tentu harus ada kegiatan yang mandiri yang membahas, yang menyajikan UP-UP yang lainnya secara mandiri. Nah, direncanakanlah di kegiatan yang 7 ini pada saat pertemuan ini. Dan terakhir jangan lupa ada post-test dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP terkait dengan PKB Guru Ekonomi ini. Itu contoh-contoh kegiatan dan rundown acaranya lengkap yang bisa menjadi panduan Bapak Ibu semua dalam mengembangkan proposal kegiatan MGMP. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan improvisasi disesuaikan dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.